Malam Jumat. Apa Jumat apa? Pon. Jumat Pon. Oke. Salam serta selaras para tandapan di mana saja berada. Selamat datang kepada tamu-tamu yang hadir dan para tandapan yang ada di sini. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga dengan pertemuan kita malam ini bisa menghasilkan dialog yang santai tapi bisa bermanfaat buat yang lainnya. Ya, swaha. Swaha itu artinya amin. Amin. Swaha. Ya, Itu dari bahasa apa yang? Hindu. Sanskerta. Sanskerta. Oke. Mungkin kita santai saja, kita dialog-dialog. Iya. Ringan tapi sesuatu yang orang lain ingin tahu. Sederhana, ya. Nggak perlu yang dake-dake. Ya, Iya. ya terserah ya. Ya, mungkin bisa memperkenalkan diri. Ya, memperkenalkan diri. Mungkin ada ceritanya sampai ke sini, ya, gitu kan. Terutama yang tamu kita yang baru datang. Dengan Bunda siapa ini? Terima kasih Ya, atas waktu mungkin agak keras dikit ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Nyemani dari Bali. Dari Bali. Dan tadi saya kebetulan, memang saya sudah 1 bulan di sini. Sudah 1 bulan. Ya, saya di sini. Terus saya tanpa sengaja, saya main keluar Bageng. Terus kok nggak tahu kok saya nyebut namanya Eyang Wildo gitu. Terus akhirnya dengan tidak apa namanya spontan Bageng, ayo kita ke sana. Ayo kita dia sudah bilang waktu itu, ayo ke sana. Aku kenal sama Eyang Wildo katanya gitu. Ayo malam ini. Oh ya, saya langsung spontan. Wah, aku mau ikut. Biar aku kenal gitu. Itu ceritanya awalnya ya. Memang sih dari dulu saya suka lihat YouTube-nya ya. Perjalanannya yang di YouTube saya suka, pokoknya saya suka sekali ngikutin gitu. Ada sesuatu yang lain ya mungkin ya. Iya, nggak tahu ya kenapa saya tertarik suka gitu apa YouTube-nya Eyang sampai sempat sama siapa namanya tuh Gus Ainun itu juga Kak Nun lihat di YouTube, saya juga senang ngeliat gitu. Pokoknya saya sering ikuti lah gitu loh. Tapi kok seperti ini ya keras gitu. Iya, cerdas gitu loh, pinter. Gitu loh pokoknya orang pinter ini ya orang Waduh, yang tuh kalau dipuji gini malah bingung. Nah, dalam saya sendiri ngomong gitu, ini wawasannya luas gitu loh, maksud saya wawasannya luas gitu. Saya senang ikuti pokoknya semua agama itu pokoknya saya kurang paham merangkul gitu loh. Semua agama tidak membeda-bedakan, itu saya sangat salut banget gitu ya. Apa enggak muncul satu pertanyaan gitu? Ada. Oh ya pertanyaan apa mungkin kok ada orang seperti ini gitu. Iya. Ini bajunya yang kok aneh gitu. Bajunya gini tapi wawasannya hebat ini, wawasannya sangat luas gitu. Kenapa bisa disebut wawasannya sangat luas? Iya, karena sering menjelaskan di YouTube itu. Nggak tahu kalau bagi saya ya, nggak tahu orang lain ya. Untuk saya kok cocok gitu, mantap gitu. Saya dengar gitu loh, senang gitu loh. Tapi masih banyak orang yang melihat yang nih, wah ngaco katanya. Itu kan orang kan beda-beda ya. Nggak tahu kalau untuk saya loh ya. Ngaco, menyesatkan orang banyak katanya lah, itu gimana?
Wah, saya itu kalau menurut saya sih enggak sih, kalau Enggak ya? menurut saya iya. Berarti banyak orang yang keliru ya dalam melihat yang Iya, jangan lihat penampilannya. Iya. Gitu loh. Harusnya gimana melihat yang ini? Kalau ya lihat cara anunya memberikan petuah gitu loh maksud saya. Iya. Meskipun penampilan begini gitu loh. Paling enggak orang melihat yang itu atau mendengarkan apa yang dikatakan yang paling tidak harus cerdas kan? Iya, harus itu. Jangan melihat hanya kulitnya aja gitu loh. Semua orang kan punya style sendiri-sendiri gitu loh. Iya. Gitu loh ya maksudnya. Kira-kira setelah berhadapan dengan Hyang, ibaratnya kalau kita ini masuk ke dalam mall, melihat barang-barang yang kita sukai, pasti kan muncul satu keinginan ya kan. Nah, kalau sampean katakanlah senang bertemu dengan Hyang, kan melahirkan satu keinginan, otomatis keinginan untuk bertanya lebih jauh karena sampean tahu akan Hyang, karena Hyang mampu memberikan pencerahan yang sedemikian terang ibaratnya gitu. Nah, otomatis kan ini melahirkan pertanyaan gitu. Melahirkan atau memicu pada kita masing-masing untuk bertanya lebih jauh. Wah, mumpung ketemu orang yang mungkin bisa menjawab apa yang ingin saya tanyakan. Nah, di situ. Awalnya sih saya nggak punya pertanyaan gitu. Ketemu Eyang aja sudah senang karena itu apa kayak saya tuh suka itu apa namanya? Apa sih namanya? Ngefan gitu loh. Itu sudah satu senang dan apalagi bisa bertemu orang yang sudah terkenal, yang saya tidak itu loh, tidak pernah saya akan membayangkan bisa ketemu gitu loh. Hanya lihat di YouTube aja saya sudah senang gitu loh. Tapi kenapa ya ini berkat Tuhan mungkin melalui perantaranya Pak Sugeng saya bisa ketemu ya. Ayo ya ada pertanyaan untuk berikutnya gini ya. Saya sering dibilang aneh baik anak saya, suami saya, mungkin gerak-gerik saya atau apa yang saya lakukan, tapi bagi saya itu baik gitu untuk diri saya. Kenapa? Kenapa sampean merasa kenapa orang-orang sampai mengatakan sampean aneh? Anehnya di mana? Ya nggak tahu, sebenarnya aneh aja gitu. Apa dari segi penampilan, ya mungkin. Kira-kira lebih aneh mana dengan dia? Nah, ya penampilan sih saya ya biasa-biasa aja. Tapi nggak tahu anak, tapi mamamu tuh aneh apanya ya? Mungkin tidak sejalan, apa tidak seiring gitu mungkin gitu loh. Mungkin tidak sepaham atau gimana, kok saya dibilang aneh. Nah, menurut Pak siapa nih? Pak Imam. Pak Imam sebagai suaminya, kira-kira istrinya keanehannya ya, gimana? Anehnya itu justru pekerjaan rumah tangga itu dilakukan di malam hari. Waktunya anak-anak saya istirahat itu jadi tidak bisa nyaman, nyenyak. Soalnya malam ini klutekan tandang gawe. Orang-orang tidur dia klutekan tandang gawe, kok bersih-bersih, tata-tata. Padahal itu malam harusnya kan dilakukan siang, pasnya. Itu kebalikannya, kayak kehidupannya kayak kebalikan gitu loh. Ingin berbenah tuh di malam hari gitu. Justru pekerjaan rumah tangga, pekerjaan dilakukan di malam hari. Jadinya kan terganggu juga mau istirahat itu. Siang hari aku kan ngomong. Ya siang juga dilakukan pekerjaan. Kerjaan bukan nganggur ya. Ya malam harinya itu loh. Berarti yang tahu dia aneh kan berarti satu keluarga aja. Iya. Jadi nggak perlu risau, hanya satu keluarga saya. Terus kenapa saya dibilang aneh? Terus saya itu suka menyendiri ya. Kok saya merasakan justru kalau saya jauh sama anak, sama suami gitu, saya menikmati kesendirian saya, sangat menikmati dengan kerjaku apa aja saya. Memang saya orangnya nggak bisa diam, yang positif tapi kayak kerja atau mikirin besok apa yang saya lakukan, kerja apa yang bisa untuk menghasilkan untuk diriku sendiri terutama gitu. Gitu loh, saya tidak mau, saya ingin mandiri gitu loh. Menyendiri itu sendiri sudah satu pertanda yang baik. Iya. Pertanda bahwa kita ingin sebetulnya ingin mengetahui lebih jauh tentang diri. Gitu. Iya.
sehingga sepertinya Anda asik dengan diri sendiri. Iya. untuk bertanya lebih jauh siapa diri. Arahnya bisa ke sana kalau misalnya itu dibahasakan dengan kata-kata gitu kan. Justru saya menikmati itu kalau sendiri, sangat menikmati. Sampai gini, nggak takut lah sendiri di Jawa gini-gini, dicari gini-gini. Saya tetap pasrah pada Tuhan. Saya menikmati, di mana-mana juga ada gitunya, semua punya dimensi sendiri-sendiri. Ya, kan? Itu ditakut-takutin saja mata saya. Saya menikmati aja dengan kesendirian saya gitu loh. Iya, iya. Gitu loh. Itu yang saya aneh gitu loh. Kenapa? Gimana Mbak Gang? Ada pertanyaan nggak Mbak Gang? Biar lebih seru. Beliaunya tadi, Ibu Ida tadi pertanyaan itu ya boleh lah. kan ngomong-ngomong juga ingin bertanya sebetulnya bagaimana dunia spiritual itu dengan apa yang saya alaminya sekarang gitu. Yang beliau alami sekarang ini bagaimana? Dalam hal spiritual saya harus melakukan apa? Nah, dia tadi kan bingungnya di situ. Nah, nanti bisa panjenengan tanyakan pada yang Wildo Bun ya gitu. Ya sekarang kan yang jadi pertanyaan balik, artinya pertanyaan yang harus dikembalikan lagi. Iya. Apa yang harus saya lakukan gitu kan? Dalam kehidupan ini yang berkaitan dengan persoalan spiritual gitu kan? Iya. Iya. Maka kita tanyakan kembali, sejauh mana sampai memahami kata-kata spiritual atau persoalan spiritual? Apa itu spiritual bagi sampean? Iya. Sehingga sampean merasa perlu bertanya tentang apa sebaiknya yang dilakukan dalam kehidupan ini yang berkaitan dengan spiritualitas. Maka kalau yang kembalikan apa yang sejauh mana Bunda Ida ini mengetahui dan atau memahami spiritualitas itu sendiri. Saya kan orang awam ya, enggak Iya. paham. Cuma saya bertanya, apa ada perubahan dengan diri saya semakin saya sudah umur ya, semakin saya sudah berumur, terus ada perubahan-perubahan pada diri saya. Saya suka mendekatkan diri sendiri, bukan senang sendiri gitu. Saya suka sendirilah, sering menyendiri. Itu sangat bahagia bagi saya. Terus saya suka sama hewan, sama tanaman, tapi suami nggak setuju. Itu bikin saya sakit hati saya, luka hati saya. Saya menangis. Kadang saya lihat piaraan-piaraan di luar itu saya terus gitu. Kenapa saya nggak boleh piara kayak apa namanya anjing gitu loh. Terus di samping hewan lain kayak ayam juga suka. Terus saya suka tanaman meskipun tidak kebun luas, hanya sekedar gini. Oke, sekarang apa? Sejauh mana sampai memahami spiritual itu? Saya belum tahu. Cuma saya senang dengan apa ya, kayak tumbuh-tumbuhan. Kalau gini, kalau sampean belum tahu, kan sampai bertanya apa yang harus saya kerjakan. Iya, Itu kan paling tidak kan ada sedikit gambaran. Gitu. Misalnya ya, kalau misalnya sampean, saya harus ke Bandung, misalnya. Saya ingin begini begitu. Berarti kan ada pengetahuan sedikit tentang Bandung. Itu yang. Jadi sampean harus menjelaskan sejauh mana sampai memahami spiritual atau mengetahui spiritual, seadanya sampai tahu itu. Jadi agar sinambung apa yang kita bicarakan. Kalau sampai terlalu jauh ngomong yang lain, nah ini akan buang waktu. Dan akhirnya nanti kalau misalnya mau yang edit nanti bisa dipotong itu. Ya, jadi supaya nggak sia-sia. Nah, jawab dengan apa? Cermat. Tapi mengena gitu. Iya. Seperti gini yang Bunda lakukan kalau ritual itu loh, ke pura itu kan juga namanya spiritual. Iya. Saya sangat senang kalau untuk ritual-ritual itu, biar gimana susahnya, bagaimana saya sangat suka gitu, saya bisa tempuh gitu loh, meskipun dalam keadaan yang sangat susah gitu loh, apapun saya capek atau gimana, dalam kondisi kurang
kurang apa fit juga, tapi bisa terlaksana gitu. Bukan hanya untuk itu aja ya, seperti ya acara yang lain lah, untuk yang lain juga bisa saya sampai gitu loh, meskipun dalam keadaan kurang fit gitu loh Pak. Oke. Mungkin Pak Fuad bisa menimpali lebih jauh. Ya kalau saya yang mungkin saya juga tipenya itu orang yang asik dengan diri sendiri juga ya. Kalau itunya tadi kan jadi saya itu kalau ngerasa sendiri itu kayaknya betah gitu ya. Jadi lebih nyaman. Tapi kalau berbaur dengan orang banyak kayaknya saya cepat capek gitu ya. Kayak apa ya? Kayak ya terkuras energinya gitu ya. Tapi kalau sendiri gitu terasa nyaman, betah gitu ya. Kenapa sampai seperti itu? Ya saya juga kurang tahu juga ya. Apakah itu juga memang kalau misalkan itu juga kalau cara misalkan pengetahuan itu tipe-tipe orang juga memang bisa berbeda-beda seperti itu, kepribadiannya memang beda-beda atau memang sebenarnya apa gitu saya juga kurang tahu juga ya. Cuma saya rasanya ya kalau kepribadian saya seperti itu ya. Jadi saya itu lebih ya mungkin saja sendiri yang semacam itu ada perbedaan kedalaman, ada perbedaan pandangan antara sampean dengan lingkungan sampean, lingkungan sosial sampean, atau sampean sudah begitu dalam melawan perjalanan sehingga seolah-olah melihat kehidupan sosial itu seperti nggak sinkron dengan sampean punya pikiran dan lain sebagainya. Ya memang kita nggak bisa ya menyalahkannya, tapi alangkah baiknya perlunya kita bersosialisasi kan di sana, ya kan? Ketika kita menyendiri, memang ada waktunya kita untuk bisa menyendiri dalam rangka untuk ke dalam mengenali diri sendiri, dalam rangka untuk itu aja sebetulnya. Untuk melihat siapa diri kita, ya, agar kita punya pegangan, punya kejelasan tentang siapa diri kita, agar kita tidak larut dalam kehidupan bersosial. Itulah perlunya kita kembali kepada diri. Tapi kalau kita terus-menerus sendiri dalam kenikmatan menjadi diri sendiri, maka kita akan menjadi terasing dengan keadaan di sekitarnya. Kita menjadi orang aneh. Orang aneh itu artinya kita kita sudah merasa mungkin dalam pengertian yang lain merasa lebih baik, merasa lebih mungkin benar dengan apa yang kita pikirkan, ya. Itu tanpa sengaja, ya. Dan otomatis dengan kita beranggapan semacam itu, kita akan menganggap lingkungan kita nggak sehat, lingkungan kita kurang bagus, nah itu tanpa disadari itu udah ada apa? Ada perasaan kita merasa lebih baik, lebih benar. Nah, tapi di situ kita harus bisa kritis, ya, harus bisa mampu membedakan diri. Artinya kita pada waktu tertentu kita butuh sendiri. Tapi pada waktu tertentu juga kita butuh bersosialisasi, ya. Dengan bersosialisasi untuk sebagai ukuran sampai di mana kebaikan kita itu bermanfaat buat yang lain. Kalau kita hanya terus menyendiri dan merasa baik dengan diri sendiri dan kita nggak pernah bersosialisasi, maka kita nggak tahu kebaikan kita, kebenaran kita, kehadiran kita ini untuk apa. Kita dihidupkan ke dunia ini bukan hanya untuk sendiri, ya. Manusia ketika hidup sendiri, ya, mulai di tingkat sel, ya, tanpa pergaulan apa-apa manusia akan jadi bodoh, ya. Manusia kalau hidup sendiri dia bodoh. Sel, tahu yang namanya sel, tubuh kita itu terdiri dari miliatan sel, ya, miliatan sel. Dulu sel-sel itu hidup sendiri dan mereka tidak berkembang sama sekali dalam kehidupannya. Tapi ketika
kehidupan ini banyak sekali terjadi perubahan-perubahan yang menantang hidupnya, yang membuat banyak sel kemudian menjadi terguncang kehidupannya, kemudian banyak sel yang mati karenanya dengan adanya perubahan lingkungan yang begitu kuat, itu mendorong sel-sel tadi untuk berkolaborasi dengan sel-sel yang lain. Justru dengan adanya kolaborasi semacam itu, sel-sel menjadi semakin cerdas, sehingga sel-sel mencoba untuk berkolaborasi dengan sel-sel yang lain dalam jumlah yang semakin banyak. Dulu sel-sel ketika berkolaborasi dengan sel-sel lain dalam jumlah yang sedikit, kemudian mereka nggak cocok, buyar lagi, berkolaborasi lagi dalam jumlah yang lebih banyak, lalu membuat kesepakatan, lalu nggak cocok lagi, buyar lagi. Sama seperti kita kalau bikin grup, ya, kita coba bikin grup atau masuk ke dalam sebuah grup, kalau cocok terus, kalau nggak cocok bubar lagi, dan seperti itu, ya. Oleh karena itu di sini diperlukan adanya sekali waktu kita sendiri dan sekali waktu kita bersosialisasi, ya. Dengan sendiri kita mencoba untuk melihat siapa diri kita, untuk apa kita hidup di dunia ini, dan bagaimana kebaikan kita ini harus jelas, ya, harus jelas, dan harus berkualitas, ya. Ibarat kita ini ibarat barang, semua barang itu kalau baru datang dari pabrik pasti bagus semua, apalagi kalau barang itu hanya dipajang terus-menerus kan bagus, ya, nggak ada masalah. Nah, barang itu, tapi pabrik kan selalu mengatakan saya bikin barang yang bagus. Nah, buktinya apa kalau barang itu bagus? Kalau nggak pernah dipakai, kalau hanya dipajang saja, kalau hanya sendiri saja tanpa bersosialisasi. Maka untuk mengetahui sampai di mana tingkat kebaikan kita, bermanfaatnya kita buat yang lain, disitulah pentingnya kita bersosialisasi. Tapi dengan adanya bersosialisasi tadi, maka banyak yang berkembang dalam diri kita. Manusia atau apapun juga, mulai dari tingkat sel, ketika mereka sadar akan lingkungan dan mencoba untuk bersosialisasi dengan lingkungannya, melakukan dialog dengan baik, maka banyak perubahan yang kita peroleh dalam kehidupan ini. Banyak. Jadi kita nggak asik dengan sendiri, itu bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau kehidupan kita di dalam bersosialisasi itu mampu membuat kita berkembang lebih jauh. Disitulah perlunya bersosialisasi. Dan ketika kita bersosialisasi, jelas di sana akan terjadi yang namanya benturan-benturan, ya, benturan-benturan. Nah, di sanalah benturan-benturan tadi akan menguji kita. Mungkin kita merasa menjadi orang yang baik. Apakah betul kita orang yang baik? Orang yang baik bisa begitu dia bersosialisasi menjadi orang yang mudah tersinggung. Waktu sendiri ya nggak kelihatan, asik aja gitu. Tapi begitu bertemu dengan orang lain, ketika mendengar kata-kata yang nggak senang, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, panas kita. Mungkin kita akan memaki, mengatakan, menilai sesuatu. Nah, ini kita akan tahu kualitas kita di mana. Ibarat barang, kalau barang itu memang baik, barang itu akan tetap baik sekalipun dibanting, ya. Barang itu akan tetap baik sekalipun dipakai oleh para konsumennya, dipakai apa saja, dia akan tetap baik. Itu namanya barang yang baik. Nah, barang baik dari pabrik, begitu dipakai satu kali udah peot. Nah, begitu pula kalau kita merasa sebagai orang yang baik, asik dengan diri sendiri, kita buktikan bahwa keasikan kita pun bisa kita bawa ke dalam kehidupan bersosial. Agar kita tahu kebaikan kita ini individualis atau tidak.
Nah, di sanalah perlunya. Dengan adanya bersosialisasi, dengan adanya proses bersosialisasi tadi, ada dialog dalam diri kita. Entah itu dialog dengan pikiran kita sendiri, maupun berdialog dengan keadaan sosial di mana kita hidup. Disinilah pentingnya bersosialisasi. Sangat penting sekali, karena dia menentukan perkembangan dan pertumbuhan mentalitas dan spiritualitas kita. Gitu. Ya. Dan kita menjadi orang yang dewasa nanti. Dewasa, ketika kita menghadapi masalah, kita bisa memberikan jawaban. Kita tidak lagi berbicara tentang diri sendiri, tapi kita bisa berbicara tentang kesulitannya orang-orang. Ini karena kita mampu bersosialisasi dengan baik. Jadi adanya orang lain bagi kita itu sebagai cermin untuk melihat bagian dari diri kita yang tidak bisa kita lihat. Mungkin kita sudah merasa baik, tapi kenapa masih banyak orang yang tersakiti oleh kita? Berarti belum begitu baik. Tapi juga jangan menyalahkan kalau ada banyak orang yang merasa tersakiti dengan keadaan kita, padahal kita sudah baik. Nah, kita sudah berbuat baik, tapi masih ada orang yang tersakiti. Apakah kita salah? Tidak juga. Ya. Nah, di sana bisa diukur. Kayak Nabi Muhammad, ya. Kayak para avatar, para Buddha, kan orang-orang baik semua. Tapi banyak orang-orang yang tidak suka pada mereka. Banyak orang-orang yang tersakiti dengan adanya Yesus, dengan adanya Buddha, dengan adanya Muhammad, iya kan? Padahal mereka udah orang baik kan? Apakah satu pertanda tersakitinya orang lain menandakan Muhammad, Yesus, Buddha itu kurang baik? Tidak. Nah, di sini ada persoalan lain yang bersifat mental dan pikiran. Kadang-kadang orang merasa tersakiti dan merasa tidak senang hidup dengan kita atau tidak cocok dengan kita, bukan karena perbuatan kita, karena pemahaman yang berbeda, karena keyakinan yang berbeda. Nah, disinilah persoalan yang dihadapi manusia. Manusia bukan hanya berhadapan dengan kehidupan fisik, tapi juga kita berhadapan dengan kehidupan mental. Kita selalu dipengaruhi oleh pikiran-pikiran kita, oleh keyakinan-keyakinan kita. Dan kita selalu berhadapan dengan pemahaman-pemahaman orang lain, keyakinan orang lain. Yang membuat kita asik atau tidak, itu karena adanya persamaan atau perbedaan. Nah, di sanalah perlunya kita bersosialisasi. Ya. Spiritualitas, ya paling tidak mengajak kita ke arah sana. Nah, maka dari itu, banyak pertanyaan yang bisa kita tanyakan untuk persoalan ini. Ya. Bisa ditanyakan banyak, bukan sekedar mengungkapkan bagaimana sikap kita terhadap kehidupan, tapi mengungkapkan bagaimana ketidakpuasan orang lain terhadap kehidupan ini. Kalau kita tidak mampu mendengar jeritan-jeritan orang lain, ini kita berarti tuli. Ya, kita mungkin hanya mendengar kata hati kita sendiri, tapi bagaimana orang lain menjerit, bagaimana orang lain berbahagia, bagaimana orang lain bersenang-senang, kita tidak tahu. Karena kita belum mengetahui diri kita yang sebenarnya. Kita masih menyaksikan diri kita sendiri. Ya? Kita sanksi dengan kualitas kita sendiri. Itu yang menyebabkan kita senang hidup sendiri. Kalau orang itu enggak sanksi dengan dirinya sendiri, maka dia akan berdiri tegak di hadapan orang banyak. Dia asik dengan hidup dengan siapapun juga. Dan tidak pernah memilih, wah saya hanya bisa bergaul sama orang ini, saya enggak. Ini ditantang buat kita. Kita mampu nggak memasuki semua kelas? Atau kita hanya milih kelas ini aja karena merasa cocok, yang lain? Nah, kita akan menjadi kelas-kelas yang terpisah. Kita akan menjadi kelompok-kelompok yang terpisah dan bertentangan dengan kelompok-kelompok lain.
Setiap orang membuat kelompoknya masing-masing sesuai dengan keyakinannya masing-masing, sesuai dengan pemahamannya masing-masing, sesuai dengan misinya masing-masing, sesuai dengan keterbatasannya masing-masing. Nah, turunnya agama, turunnya spiritualitas, munculnya orang-orang yang cerdas, ini dalam rangka ingin mengajak semua orang agar mampu mengenal dirinya, bukan hanya pada saat sendiri, tapi juga pada saat bersosialisasi. Disinilah pentingnya bersosialisasi. Ya. Ayo dikembangkan kalau yang saya gimana kalau saya tetap bersosialisasi, seperti saya ikut perkumpulan Litura sama teman-teman. Di samping itu kan saya juga kerjaan saya kan berhubungan dengan orang banyak. Itu saya lakukan itu setiap hari ya. Tapi di saat saya lelah, setelah saya habis kerja itu, saya sukanya itu dah menyendiri. Saya menikmati kesendirian saat malam hari dan saya sendiri. Tapi tetap saya bersosialisasi, menemui orang-orang banyak setiap hari gitu. Memang juga pekerjaan saya bidang itu menawarkan produk dan itu satu pertanda ya juga nggak bisa disalahkan ketika orang ingin menyendiri, apalagi dia habis lelah bekerja berhadapan dengan sosial ya, sehingga kesendirian itu anggaplah sebagai waktu istirahat ya. Berarti bersosialisasi itu sesuatu yang sangat melelahkan. Melelahkan bukan karena mengeluarkan tenaga, tapi banyak pikiran dalam merespon, menilai dan lain sebagainya. Ya, coba di sini kita bisa mawas diri, melihat kepada diri apa yang membuat kita lelah, sehingga kita butuh istirahat, butuh menyendiri. Ada apa dengan lingkungan kita? Kenapa mereka membuat kita lelah? Nah, di sana introspeksi diri. Bagaimana dengan adat istiadat kita? Bagaimana dengan kebudayaan kita? Kebudayaan kita yang membuat kita lelah. Ada apa dengan kebudayaan kita? Ini harus kita waspadai. Bentuk keasikan ini kan ada sesuatu yang kita takuti ya. Sehingga kita berusaha menjauh, mencoba menyendiri. Tapi juga nggak salah. Selama sampean nggak merugikan siapapun nggak salah gitu kan. Tapi yang jadi masalah kan sampean harus tahu dalam kehidupan ini kan kita bukan sekedar makan, minum, tidur, berak, beranak. Kita kan berbeda dengan binatang, Mbak. Ya, kalau kita ingin dibedakan gitu kan. Tapi kalau kita nggak peduli ya aku sama dengan monyet atau tidak. Karena secara biologis manusia memang betul-betul binatang. Secara mental manusia itu bahkan lebih buruk dari binatang. Ya, secara mentalitas manusia itu lebih buruk dari binatang. Kenapa? Yang membuat manusia dengan binatang sama itu apanya coba? Iya, yang membuat manusia dan binatang itu nggak jauh berbeda apanya? Cara berpikirnya. Hah? Cara berpikirnya. Yang sama. Iya, itu ya. beda. Apa yang sama? Apa yang sama? Ya, betul jawabannya. Cara berpikirnya. Ya. Kenapa? Ada apa dengan pikiran manusia? Lebih tamak daripada binatang. Cara berpikir manusia ya dikatakan sama dengan binatang karena yang ada dalam pikiran manusia sama dengan apa yang ada di dalam kehidupan binatang. Binatang kehidupannya hanya makan, minum, berak, beranak. Manusia juga menggunakan pikirannya hanya untuk cari makan, cari minum, hanya sebatas itu. Tapi kalau binatang kan nggak punya
pikiran seperti manusia. Iya, tapi manusia menggunakan pikirannya sama seperti binatang, seperti gajah menggunakan belalainya untuk cari makan, sama seperti harimau menggunakan taringnya untuk cari makan. Manusia menggunakan pikirannya untuk cari makan. Apa bedanya? Binatang menyerang, harimau menyerang manusia dengan taring, ular menyerang manusia dengan racunnya, gajah menyerang manusia dengan belalainya. Manusia menyerang lainnya. Di mana bedanya manusia dengan binatang? Pikiran kita kan hanya alat saja yang dipakai hanya untuk cari makan, untuk melawan orang lain. Kalau kita anggap orang lain mengancam kita, ayo coba di mana? Ini tentang kesamaan kita dengan binatang kan di sana. Kita nggak jauh beda dengan binatang. Hidup kita hanya melulu cari makan, cari minum, setelah itu berak, beranak. Coba pikir di sini. Lalu apa yang membuat kita beda? Lalu apa yang membuat kita lebih baik dari binatang? Binatang bahkan hidupnya normal, lebih normal dari manusia. Binatang makan secukupnya. Binatang dia mengejar mangsa, membunuh mangsa yang lain secukupnya. Begitu dia kenyang, ditinggal loh. Ya? Harimau dia mengejar kijang. Setelah kijang kita didapat, mungkin dia hanya makan salah satu organ dari binatang tadi. Setelah itu ditinggal. Nah, binatang mangsa yang ditinggal ini akan dimakan oleh binatang-binatang lain sampai habis, bahkan sampai semut pun ikut menikmati. Nah, manusia kalau dia makan satu makanan habis seluruhnya, yang lainnya nggak terbagi. Misalnya satu contoh, binatang membunuh binatang lainnya hanya untuk makan atau untuk bertahan hidup. Manusia membunuh manusia lainnya hanya untuk kesenangan. Manusia membunuh manusia lainnya karena beda keyakinan. Apa nggak lebih jahat dari binatang? Ayo, terus di mana kelebihan kita dengan binatang? Kita harus berpikir kritis. Orang yang mampu berpikir kritis akan cerdas. Kalau kita merasa asik tidak ada masalah apa-apa, ya nggak jadi masalah. Tapi kan ada orang-orang juga yang merasa gelisah. Mungkin seperti di Bali misalnya. Nggak semua orang asik dengan upacara, ya. Nggak semua orang ya asik dengan upacara, karena ada orang-orang tertentu mungkin merasa terbebani dengan upacara karena biaya yang banyak. Ya kan, ketika upacara diadakan kan miskin kaya sama saja harus. Ya, upacara di Bali itu hampir dibilang hampir tiap hari. Itu sebenarnya itu tergantung dengan kemampuan kita. Tapi agama Hindu tidak mengajarkan untuk berpoya-poya. Benar, itu agamanya. Iya. Tapi ada. Iya, segelintir ya. Mungkin karena ada. Yang terjadi ya ini ya. Kalau kita berbicara tentang ajaran murni, semuanya normal, ya. Tapi ketika kita bicara tentang bagaimana para penganut agama memahami agamanya dan melaksanakan semua pengamalannya, bukan hanya Hindu aja, hampir di seluruh wilayah, ya. Kita seringkali berlebihan, misalnya. Satu contoh misalnya, ini karena kebetulan sama orang Bali. Iya. Misalnya, kalau kita upacara kan dianjurkan untuk menyajikan hasil kerja kita, ya kan? Nah di sana kebanyakan sekarang orang-orang hasil kerjanya kan duit, ya. Tapi kenapa yang disajikan kepada dewa-dewanya apa ada buah-buahan, ada salad dan lain sebagainya? Apa ada buah-buahan? Bahkan buah yang disajikan buah dari Australia. Padahal mereka nggak pernah nanam apel Australia. Sebenarnya nggak gitu. Karena kita ya hidup ini berkat beliau ya, berkat Tuhan. Terus kita bisa makan, bisa menikmati hasil, misalnya hasil pertanian, itu kita aturkan kepada beliau. Iya. Itu kalau kita punya. Tapi kalau itu tidak mengajarkan harus begini, harus yang sebesar-besarnya. Apa yang kita punya itu kita saji, kita aturkan, mengucapkan terima kasih kepada
yang kuasa gitu loh. Memang itu hampir semua orang. Iya. Nah, cuma ada di sana ada ajaran murni dari agama yang kadang-kadang tidak dipahami dengan baik. Yang namanya berterima kasih, oke, itu kewajiban kita untuk berterima kasih. Ya. Benar. Ya. Kalau kita nggak punya buah-buahan, ya misalnya kalau kita ke sembahyang ke pura, itu tidak harus. Kalau kita punya, ya bagus. Kalau kita mampu, gitu. Kalau kita nggak mampu, hanya kita aturkan sana aja boleh. Seperti bunga yang dikasih canang namanya itu kayak tempat canur. Kalau dalam ayat-ayatnya dikatakan bahwa sajikanlah hasil kerjamu. Iya. Kenapa kok di sana digambarkan untuk bisa memberikan buah? Artinya apa? Yang harus kita berikan pada Tuhan adalah buah kerja kita. Iya. Ya. Kalau kita memberikan, misalnya Tuhan yang bilang, Tuhan tuh menginginkan kita untuk menginginkan kita untuk memberikan hasil kerjamu. Ya, sampai coba sekarang berikan sesuatu yang betul-betul hasil kerjamu. Ketika kita memberikan buah, lah buah itu kerjaku kata Tuhan. Itu hasil kerjaku. Benar, ciptaan. Nah, ini itu hasil kerjamu. Mana kerjamu? Ini kalau kita ingin mengetahui lebih dalam ya. Kita harus sedikit berbeda dengan cara berpikir orang banyak. Kita ingin lebih agar kita lebih dalam memahami pesan-pesan Tuhan di dalam ajarannya. Bahwa Tuhan itu nggak berlebihan ketika Dia minta kepada kita untuk memberikan buahnya. Di tingkat syariat atau di tingkat karma marga yang dilakukan memang memberikan buah-buahan. Tapi di tingkat bakti marga bukan buah itu, perbuatanmu. Bagaimana buah perbuatanmu? Kita harus senantiasa berbuat baik demi Tuhan. Ya, bukan kalau buah itu kerja saya kata Tuhan. Ya, seperti kita perbuatan kita misalnya berkata yang baik, berpikir yang baik, melaksanakan atau kita yang baik. Yang baik di sana dianjurkan Tuhan itu di sana. Ya. Semua yang hasil dari kamu, yang bisa kita hasilkan dari kita kan perbuatan kita, perkataan kita, pikiran kita. Iya. Buahnya apa? Bisakah dari pikiran kita, perbuatan kita ini membuahkan sesuatu yang bermanfaat buat yang lain? Untuk orang banyak. Nah, ini yang dimaksud seperti itu.